Shalom Bapak Ibu. Kami Majelis Gereja Kristen Jawa Pekalongan mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu serta anak-anakku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Demikian juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sebagai tamu di GKJ Pekalongan, saya mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan menyertai panjenengan semua. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus, kami tak lupa juga mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah kepada segenap jemaat yang mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube GKJ Pekalongan. Salam sehat dari kami, semoga ibadah pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang terkasih, perlu saya sampaikan bahwa ibadah hari ini dilayani oleh Bapak Dwi Anto Sujarwono dengan tema ceritakanlah yang diperbuat Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini akan segera kita mulai dan mari kita masuk ke saat hening. Saat hening untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat hening sudah cukup. Mari kita bangkit berdiri mengawali ibadah pada hari ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 293 bait pertama dan yang ketiga. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, dan seterusnya.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Disilahkan duduk. Ibadah Minggu Biasa GKJ Pekalongan 22 Juni 2025 dengan tema Ceritakanlah yang diperbuat Allah. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali di dalam KJ 292 bait pertama, tabuh gendang dan seterusnya. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benarlah dilakukannya terhadap umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala, berdoa, menyerahkan kehidupan kita dan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang berat karena dosa-dosa kami. Kami mengakui bahwa kami telah berbuat dosa dan tidak hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah, kami mohon ampun atas dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak kami sengaja. Kami juga mohon ampun atas dosa-dosa yang kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan pengampun. Untuk itu, kami mohon, ampuni kami dan bersihkan kami
dari segala dosa. Berilah kami kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berilah kami hikmat untuk membuat keputusan yang tepat. Ya Allah, kami ingin hidup dalam kasih dan pengampunan-Mu. Demikian doa pertobatan dari kami. Semua ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan kembali nyanyian pertobatan Kidung Jemaat 306 bait pertama dan yang kedua, Ku tahu Tuhanku, Engkau milikku, dan seterusnya. Ku tahu Tuhanku, Engkau milikku, Engkau pilihanku, bersih hatiku, pengasih, pengampun, Juru selamatku, Engkaulah ku cinta, kini tekadku. Ku cinta padamu karena kasih-Mu. Kau hapus dosaku dengan wafat-Mu. Mahkota berduri telah melukaimu. Engkaulah ku cinta, kini tekadku. Ibu, Bapak, Saudara, anak-anak sekolah minggu, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan, Yehezkiel 34 ayat 15 dan 16 yang demikian firman-Nya. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Puji Tuhan, kita telah menerima berita anugerah dari Tuhan. Kita akan bersama-sama menanggapinya di dalam nyanyian syukur KJ 415, bait yang pertama, Gembala baik bersuling nan merdu, dan selanjutnya. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang,
kita akan datang ke hadirat Tuhan dengan kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kesempatan ibadah pada pagi hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang menuntun. Terlebih Tuhan, kami sebentar lagi akan menerima firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan, membuka Alkitab kita masing-masing. Untuk pembacaan Alkitab ibadah pada saat ini diambil di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ke 39. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali.
Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya, tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Selamat pagi. Ada sukacita? Ya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak sekolah minggu, ibadah pada saat ini ibadah lintas generasi dengan judul "Ceritakanlah yang diperbuat Allah". Telah kita dengarkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Peraturan yang dibuat oleh manusia, ada peraturan agama, kemasyarakatan, sosial, politik maupun aturan kebangsaan dan aturan-aturan yang lain, tentu terdapat suatu batasan. Kalau kita melihat informasi yang sedang booming pada saat ini adalah perang Iran dengan Israel. Tentunya Bapak Ibu, di dalam perang pun saya yakin ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Nah, seperti halnya kalau misalkan di dalam peraturan itu ada tertulis dilarang, ada kata-kata jangan. Mungkin kalau di kemajelisan itu di pleno kemarin untuk ibadah minggu keempat, majelis memakai seragam batik. Saged dipresani Bapak Ibu majelis pada saat ini memakai seragam batik. Nah, artinya Bapak Ibu, peraturan itu dibuat supaya apa Bapak Ibu? Supaya seragam. Kalau peraturan-peraturan dibuat supaya aman, supaya tertib dan lain sebagainya. Ya. Tujuan peraturan adalah maksudnya yaitu positif. Kehidupan keseharian kita berjalan dengan baik karena saling menjaga, saling menghormati dan saling menghidupi. Justru kadang hal-hal yang dinilai positif ini dijadikan pembenar untuk membangun tembok pemisah, untuk menghakimi, untuk menghukum, bahkan melukai dan mematikan. Nah, Tuhan melakukan banyak cara untuk meruntuhkan tembok pemisah antara dirinya dengan manusia dan manusia dengan yang lainnya. Tuhan menginginkan setiap manusia itu berhak mendapatkan sebuah kesempatan untuk mendengar dan merasakan kasih-Nya. Next, Bapak Ibu, ini ada sebuah visi dari sebuah gereja yang ada di Solo.
visi gereja yang ada di Solo demikian, saya bacakan. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Ini ada salah satu visi dari gereja yang ada di sana. Melihat visi yang ada di sana, tentunya respon Bapak Ibu akan berbeda-beda. Untuk yang pertama, kalau kita melihat visi atau meresponnya visi tersebut berhubungan dengan kristenisasi atau ajakan untuk menjadi anggota gereja tersebut, tentu akan mencederai toleransi. Kedua, apabila respon kita terhadap visi tersebut berhubungan dengan kerinduan untuk mewartakan kerajaan Allah, yaitu karya memulihkan, menguatkan, menghibur, menyembuhkan, menggembalakan, tentunya adalah visi tersebut adalah visi yang sangat mulia. Mereka berani membayar harga demi membuat sebanyak mungkin orang untuk mendengarkan dan merasakan karya Allah. Next. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bawa Alkitab pada pagi hari ini, di halaman belakang itu ada peta atau map. Ya, berbagai macam map di zaman purba, kerajaan Israel dan Yehuda, Palestina, zaman Tuhan Yesus dan selanjutnya. Nah, pada kesempatan saat ini saya ambil Dekapolis. Ya, nah, Dekapolis itu kalau kita baca firman Tuhan yang kita baca barusan itu, kita berbicara daerah yang namanya Gerasa, yaitu di sebelah tengah yang agak ke barat dari saya. Nah, itu wilayah di luar Israel atau di luar Palestina. Nah, ya, kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini, sebuah daerah yang bernama Gerasa. Ya. Kita tentunya belajar dari Tuhan, tekad untuk membayar berapapun harganya demi membuat semakin banyak orang mendengar dan merasakan kasih Allah itu terlihat yang dilakukan Yesus melalui kisah Yesus yang di Gerasa. Ya, jadi Bapak Ibu, ada yang pernah ke sana? Mungkin. Gerasa. Jadi peta tanah suci di zaman Perjanjian Baru, halaman belakang Alkitab ini. Gerasa itu masuk wilayah Dekapolis atau di luar Palestina atau di luar Israel, bisa dilihat. Gerasa terdapat peternakan babi, Bapak Ibu. Di sana itu banyak peternakan babi, menunjukkan bahwa penduduk Gerasa bukan orang Yahudi, sebab orang Yahudi pada saat itu babi dianggap binatang yang paling najis. Ini alasan yang kedua. Yang ketiga, terlihat di Gerasa tidak ada seorang pun yang merindukan karya Yesus. Buktinya saat Yesus memasuki daerah itu tidak ada orang yang menyambut. Malah yang menyambut adalah legion. Beda dengan Galilea. Jadi Tuhan Yesus itu berlayar dari Galilea menyeberangi, terus kemudian bertolak ke Gerasa. Nah, di situ selain dari legion yang mendiami seseorang yang kerasukan roh jahat. Ya, next. Ya, ini gambar daerah Gerasa yang dimana Tuhan melakukan pelayanan di sana, tidak ada yang menyambut. Yang menyambut adalah roh jahat, yaitu legion yang berdiam dari salah satu penduduk di sana. Nah, melihat keterangan-keterangan di peta tadi, terus kemudian wilayah peternakan babi, nah di situ bisa saja Gerasa tidak dipilih Yesus. Pelayanan di Gerasa tidak diprioritaskan. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak bisa mengambil pilihan tidak perlu ke Gerasa. Karena di sana
tidak ada yang menyambut, tidak ada yang merindukan Tuhan. Sebab daerah larangan bagi orang Yahudi dan di Galilea masih merindukan pelayanan Yesus. Jadi Yesus itu masih banyak warga yang ada di Galilea itu merindukan pelayanan Yesus. Tetapi Yesus memilih daerah Gerasa yang justru menolak kehadirannya. Yang kedua, justru Gerasa daerah yang najis dan tidak merindukan Yesus tapi tetap berpelayanan di sana. Jadi Tuhan Yesus, semua orang memiliki hak dan kesempatan untuk mendengar dan merasakan karya Allah. Poin selanjutnya, Yesus rela meninggalkan Galilea menempuh pelayaran yang dramatis karena ada tofan keras yang menghantam. Ya, next. Ya, ini yang menyambut Tuhan di dalam firman Tuhan ketika Tuhan turun dari perahu, seorang penduduk Gerasa yang di dalamnya terdapat legion atau roh jahat. Kita lihat bersama Bapak Ibu. Di tangannya seperti difirmankan Tuhan tadi ada belenggu rantai, ya, tidak berpakaian dan tidak tinggal di rumah. Tadi disebutkan demikian. Ya, tetapi Yesus tetap ke sana. Next. Nah, ini mana ya? Adik-adik sekolah minggu, ada yang pernah melihat tokoh ini? Ada yang tahu namanya? Ada yang tahu namanya? Saya nyari namanya juga enggak ketemu Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan memang tidak disebutkan namanya, cuma orang yang kerasukan legion. Nah, next. Nah, dalam Alkitab legion bahasa Yunani, ya seperti itu bahasanya ya, merujuk pada sekelompok besar roh jahat atau setan yang merasuki seorang pria di daerah Gadara atau Gerasa dalam kisah pengusiran setan oleh Yesus Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara dan adik-adik sekalian yang ingin kita pelajari pada khotbah saat ini bukan berkaitan rudal balistik versus pesawat tempur F-35 yang dikatakan siluman dan sudah 4 yang bisa dihancurkan. Tetapi yang ingin disampaikan pada saat ini yaitu tekad Yesus di dalam pelayanan di mana orang-orang menolak Yesus. Orang-orang di luar Yahudi yang tidak menginginkan Yesus, tetapi Yesus menganggap itu sesuatu yang prioritas untuk kita resapi, kita teladani dari kisah ini. Yang pertama Bapak Ibu, memilih mengorbankan babi-babi demi membebaskan orang yang kerasukan legion. Jadi bukan dianggap babi-babi itu binatang yang tidak berharga. Tetapi Tuhan Yesus melihat bahwa jiwa lebih berharga, keselamatan lebih berharga dibandingkan dengan harta atau kekayaan. Di dalam firman tadi disebutkan kawanan babi-babi. Bisa diibaratkan kawanan babi-babi itu adalah suatu kekayaan. Yang kedua, mengutus orang baru dibebaskan dari legion untuk menjadi pewarta kasih Tuhan di daerah itu. Kalau kita melihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus, perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, Tuhan jarang memakai orang di luar Yahudi atau orang yang berdosa untuk pewarta kasih Tuhan. Mungkin bisa dikatakan ini sesuatu yang baru. Memakai orang non-Yahudi sebagai mitra kerjanya. Apabila Bapak Ibu diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan pernah kita membatasi karya Tuhan sehingga batasan-batasan yang baik, yang aman, yang tertib tadi tidak
tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Mungkin Bapak, Ibu, serta saudara, serta adik-adik sekalian pasti mengalami di dalam kehidupan kita. Firman ini mengingatkan supaya kita jangan terbelenggu atau terbatas pada orang-orang Kristen saja, orang-orang yang seiman saja, orang-orang yang, mohon maaf, yang tidak berdosa saja. Tetapi pelayanan Tuhan itu meruntuhkan tembok pembatas. Tuhan mau melayani orang-orang yang tidak menyukai Dia, yang tidak mau menyambut Dia, bahkan yang menolak akan kehadiran Dia. Bahaya bagi kita bersama tentunya mungkin sebagai pelayan-pelayan Tuhan apabila kita membatasi di dalam hal-hal yang demikian. Next. Ada 2 poin yang ingin disampaikan di dalam firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, batasan jangan dijadikan untuk membatasi karya Tuhan dalam hidup orang lain. Untuk itu kami meyakini peristiwa yang ada di Gerasa menunjukkan bahwa Tuhan itu terbuka untuk siapapun. Bahkan Tuhan telah memberikan jaminan keselamatan kepada kita semua, tidak memandang siapapun itu, dari suku mana, dari agama apa, dari ras apa, dari negara apa, tetapi Tuhan memberikan hak yang sama untuk semua orang merasakan kasih-Nya, merasakan atau mendengarkan karya Tuhan. Yang kedua, membayar harga untuk mewartakan karya Allah kepada semua orang. Bapak Ibu, beranikah membayar harga kepada Allah kita, Tuhan kita yang telah memberikan keselamatan, jaminan keselamatan untuk kita? Ya. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada tugas, panggilan, serta pelayanan kita. Tidak hanya seorang pendeta atau majelis, tetapi untuk kita semua supaya kita bersama-sama jangan menjadikan suatu batasan atau peraturan yang dibuat dunia ini, yang dibuat manusia ini untuk menceritakan karya Allah yang telah membayar harga untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk saat teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah atas firman yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kami mengakui kami mungkin tidak layak di hadapan-Mu dan tentunya seperti di daerah Gerasa yang di sana tidak menginginkan Tuhan, tetapi Tuhan dengan tekad kerelaan hati mau melayani di sana. Tuhan, firman ini biarkanlah menjadikan kami kekuatan, pertumbuhan di dalam iman kami, bahwa pelayanan Tuhan sungguh meruntuhkan tembok pemisah Tuhan sendiri dengan manusia dan manusia dengan manusia. Untuk itu Tuhan,
kuatkan kami, mampukan kami, supaya kami dapat menceritakan apa yang telah diperbuat Allah, karya Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kita akan memperbaharui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita datang ke hadirat Tuhan kembali dengan kita bersama-sama berdoa. Syafaat saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, yang kami muliakan, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini kami diberikan waktu Tuhan untuk berdoa syafaat. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah pada saat ini dari awal sampai menjelang akhir, semua karena tuntunan, berkat, dan anugerah Tuhan. Begitu pula dengan petugas-petugas yang mendukung, mensupport kelancaran ibadah, Tuhan senantiasa memberkati di dalam lagu kesehariannya. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini izinkan kami berdoa untuk negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan kebijakan-kebijakan di dalam pengambilan keputusan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan dari pimpinan-pimpinan kami tertinggi sampai pimpinan-pimpinan kami yang ada di RT maupun di RW. Bapak, kami berdoa untuk Gereja Kristen Jawa Pekalongan, kiranya Tuhan senantiasa memelihara iman warga kami dan pelayanan-pelayanan seperti yang dilakukan oleh kami semua yang diajarkan Tuhan Yesus. Berkatilah Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito di dalam pelayanan dan di dalam kehidupannya sehari-hari. Berkatilah Bapak Ibu Majelis di dalam tugas tanggung jawab dan pelayanannya di gereja. Apa yang dikerjakan seturut dengan kehendak-Mu saja. Begitu pula Tuhan kami berdoa untuk segenap pengurus-pengurus, baik di kelompok-kelompok, komisi-komisi, kepanitiaan, dan yang lainnya, kiranya Tuhan senantiasa membimbing, memberkati, sehingga apa yang telah diprogramkan dan sudah berjalan dengan baik, Tuhan senantiasa memampukan di dalam tugas pelayanannya. Begitu pula Tuhan kami juga berdoa untuk warga GKJ Pekalongan, untuk Adi Yuswo, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan fisik di usianya yang tidak muda lagi, tentunya tidak menghalangi karya Tuhan untuk berkarya. Begitu pula dengan warga dewasa, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, dan yang lainnya. Tuhan mampukan, Tuhan pelihara, sehingga selalu bertumbuh di dalam iman, pengharapan kepada Tuhan dan bersandar di dalam kehidupannya hanya kepadamu saja. Bapa,
kami berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun berada, baik apa yang dilakukan, yang dikerjakan, atau mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang berbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan selalu menjaga dan memberikan kesembuhan. Bapa, kami berdoa pula kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari sebuah pekerjaan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, membimbing, memberkati sehingga apa yang sudah dikerjakan, usaha kerasnya berbuah hasil dan Tuhan menyediakan yang layak pekerjaan sesuai dengan talentanya masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup, jodoh. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menyediakan yang sepadan dan waktu yang tepat yang Tuhan tentukan untuk saudara-saudara kami. Bapa, kami juga berdoa untuk adik-adik yang telah menerima rapot atau sudah kelulusan. Kami percaya Tuhan memberkati di dalam jenjang pendidikannya dan yang mencari sekolah baru, universitas baru, maupun yang lainnya. Tuhan sediakan sesuai dengan kehendak Tuhan yang terjadi, yang terbaik bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa saudara-saudara kami yang masih menempuh pendidikan baik di perguruan tinggi, di SMA, SMP maupun SD dan lain sebagainya. Tuhan juga senantiasa memberkati di dalam kesehariannya. Bapak, banyak doa-doa yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Melihat, mungkin ada pergumulan-pergumulan untuk saudara-saudara kami ketika datang ke gereja, berbagai macam permasalahan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik, dan tentunya Tuhan memerdekakan dari permasalahan-permasalahan itu sehingga bisa keluar dan terbebas dari setiap pergumulan. Kami percaya Tuhan banyak hal-hal yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya dan yakin Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk kehidupan kami setiap hari. Tentunya kehidupan kami bergereja, bermasyarakat, bertetangga, maupun kehidupan kami bernegara. Bapa, apabila di dalam kami beribadah dan berdoa pada saat ini, terselip akan dosa dan pelanggaran kami mohon ampun. Kesemuanya ini Tuhan kami serahkan dan kami pinta hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan dan juga anak-anak. Pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang sudah kita siapkan, hari ini akan kita persembahkan kepada Tuhan. Untuk itu sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 16 ayat 12 sampai yang ke-14. Yang demikian firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya.
Itu Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anakku, dasar firman Tuhan pada saat kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk itu mari kita memberikan persembahan itu dengan diiringi dari pelengkap Kidung Jemaat 147 bait 1, 2, dan 3. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kembali Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Sungguh kami sangat mengucap syukur atas berkat anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih berkat yang selama ini kami terima melalui pekerjaan kami masing-masing. Saat ini Tuhan, atas berkat itu kami menyisihkan untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat bermanfaat untuk pelayanan di GKJ Pekalongan. Kami juga menyadari ya Tuhan, dalam kami memberikan persembahan pada saat ini, itu sudah cacat oleh dosa dan salah yang telah kami lakukan. Namun kami yakin dan percaya, Engkau akan menerima dan mensucikan persembahan yang telah kami berikan pada pagi hari ini. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya juga Tuhan berikan hikmat-Mu, sehingga dalam mengelola persembahan ini dapat mengerjakan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mohon maaf dan mohon ampun kepadamu apabila di dalam kami melaksanakan ibadah pada hari ini ada terselip dosa. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Firman yang telah Engkau taburkan kepada kami pada saat ini, biarlah firman itu dapat bermanfaat bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami juga dapat mewartakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kalau sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini,
Kiranya juga Engkau akan menyertai perjalanan kami seperti Engkau telah menyertai pada saat kami berangkat. Kami boleh sampai di tempat-tempat tinggal kami dengan keadaan sehat dan selamat. Dan Engkau juga akan memberkati segala aktivitas kami pada pagi hari ini sampai dengan sore nanti. Ini Tuhan, seru doa dan permohonan kami, dan semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 427 bait yang pertama. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka cerita yang benar, penawar hati dirimu, pelik pun terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Pengutusan dan berkat. Terimalah berkat. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin.